Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di salah satu program andalan Tribun Timur, yakni Ngopi, Ngobrol Politik. Kali ini kita masuk di seri ke-6, di mana tema yang kita angkat di seri kali ini, yakni Pilwali Makassar, pengawasan dan potensi masalah. Bersama saya Muhammad Fadli Ali, kita akan ngobrol singkat padat bersama narasumber kita, Ketua Bawaslu Kota Makassar, Kak Nursari. Bisa monitor Kak Nursari? Alhamdulillah, sangat jelas bro. Alhamdulillah. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga sehat-sehat di tengah kondisi yang cukup memprihatinkan mungkin. Insya Allah tahapan-tahapan untuk pilkada atau pilwali Kota Makassar ini berjalan sesuai harapan. Amin. Ya. Sebelum kita ngobrol bersama Ketua Bawaslu Kota Makassar, saya menginfokan bagi Tribuners yang menonton acara ini baik di YouTube dan Facebook, bisa mengirimkan partisipasinya berupa pertanyaan kepada narasumber kita. Bila mana ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan, langsung di partisipan chat baik di YouTube dan di Facebook. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita akan mulai Kak Nursari. Ini kalau saya panggilnya, kalau Nursari ini agak tanda kutip Kak ya. Ini biasanya sehari-hari itu perempuan. Ini Kak Nursari, saya panggilnya bro atau bang atau gimana nih Bang bagusnya? Yang mana lebih mudah dan lebih akrab? Kalau saya selalunya panggil, soalnya saya selalu panggil Kak Nursari. Kalau biasanya di chat, di WhatsApp dan lain-lain, saya panggil Kak Nursari aja kan? Iya, siap. Oke, mungkin di awal ngobrol kita kali ini, mungkin Kak Nursari bisa menjelaskan secara umum dulu sejauh ini proses pengawasan Bawaslu Kota Makassar untuk tahapan pilwali di tahun ini seperti apa begitu Kak Nursari? Baik, ya terima kasih teman-teman Tribuners yang saya banggakan. Jadi kalau kita lihat tahapan untuk sekarang ini, kan kita ini baru tahapan persiapan judulnya. Tahapan persiapan itu mulai dari tahap pemutakhiran data, persiapan anggaran, pembentukan tenaga ad hoc, sampai dengan penetapan calon. Nah, pendaftaran calon. Pendaftaran calon itu biasa kami istilahkan tahapan pelaksanaan. Nah, tahapan persiapan ini memang waktunya cukup panjang karena kita sempat di off-kan kemarin itu kurang lebih 2 bulan. Nah, kalau kami sendiri mulai dari sebelum pandemi memang kita sudah membentuk tenaga ad hoc sampai dengan kelurahan. Ini yang membedakan kita dengan teman-teman KPU yang belum selesai pembentukannya, bahkan mereka ada pelantikan yang dipending. Yes. Kalau kami di Bawaslu, alhamdulillah sampai penyelenggara tingkat kelurahan kita sudah terbentuk, kita sudah lantik, baru di off-kan. Nah, jadi secara struktural sampai kelurahan kita sudah terbentuk. Nah, sebelum pandemi. Kemudian setelah pandemi, kemudian diaktifkan lagi tertanggal 15 Juni kemarin. Praktis kita langsung diperhadapkan dengan tahapan pemutakhiran data atau tahapan awal pemutakhiran data, yakni pencocokan dan penelitian. Nah, pada saat itu kurang lebih 1 bulan teman-teman KPU melakukan pemutakhiran melalui PDP-nya dan alhamdulillah selesai tanggal 13 Agustus kemarin. Nah, pasca setelah itu kami dapat instruksi dari Bawaslu RI untuk melakukan audit pencoklikan judulnya. Yang intinya adalah bagaimana pengawas pemilu itu kembali mengaudit atau mencocokkan atau meng-cross-check peserta atau penduduk atau warga yang belum dicoklik. Nah, indikator yang paling pertama kami lakukan adalah mencoba melihat soal stiker
setelah dicoplik itu di beberapa rumah warga. Praktis setelah teman-teman kami melakukan pengawasan di tingkat kelurahan, bahkan Panwascam turun ke lapangan, menemukan beberapa yang belum dicoplik dengan beberapa alasan. Misalnya mulai dari pada saat rumah tersebut didatangi oleh PPDP, yang bersangkutan lagi tidak ada di rumah, bahkan ada yang dicoplik di RT RW-nya. Nah, inilah kemudian tanggal 18 kemarin kami mengeluarkan saran perbaikan untuk teman-teman KPU sebanyak 306 rumah untuk dilakukan pencoplik ulang. Dan alhamdulillah teman-teman KPU sangat responsif soal itu dan melakukan pencoklikan, dan sampai dengan hari masih berjalan. Nah, di sisi lain, bagi kami ini kan awal mulanya, dan kami memang sudah wanti-wanti jajaran kami bahwa data pemilih itu data yang paling panjang prosesnya. Ya, paling panjang prosesnya, karena sampai dengan hari H masih ada yang bersoal dengan data pemilih. Kan kalau amatan kami tidak ada satupun gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi sekaitan dengan hasil yang tidak mengikutkan data pemilih atau tidak mensoal data pemilih. Makanya memang jauh-jauh hari kami sudah sampaikan ke jajaran kami, hati-hati dengan data pemilih, karena bisa dikatakan bahwa itu persoalan yang dari zaman pertama kali kita mengenal yang namanya pemilihan langsung pasti disoal. Nah, di sisi lain secara regulatif, menghilangkan data pemilih atau hak pilih orang melalui data pemilih yang amburadul itu juga memiliki ancaman tersendiri, ancaman pidana tersendiri, sehingga memang kami sangat hati-hati. Nah, sehingga dengan demikian pada saat masuk audit pencoklikan kemarin, dan ini masih ada 2 kecamatan yang sudah melaporkan ke kami bahwa akan memberikan saran perbaikan lagi kepada teman-teman KPU. Iya. Infowarin lagi, Kak. Ya, makanya bagi kami ini tidak akan berhenti sampai yang 306 itu, tetapi data ini masih tetap berjalan, karena jajaran kami juga instruksinya jelas bahwa harus memastikan bahwa tidak ada setidak-tidaknya tidak ada lagi pemilih yang kehilangan hak pilihnya karena tidak didaftar dalam daftar pemilih. Iya, ini 306 ini di luar yang tadi ya, dua kecamatan lagi kan. Bisa disebutkan Kak, 2 kecamatan itu berapa rumah lagi yang kemudian yang diberikan saran perbaikan begitu? Kalau detailnya nanti kita coba saya akan share ke teman-teman, tapi untuk sampai hari ini baru 2. Terakhir itu Mama Ajeng kalau tidak salah 2 yang dia sampaikan ke kita bahwa ada 2 temuannya lagi yang akan diberikan saran perbaikan ke teman-teman KP. Sebelumnya Panapukang yang kalau tidak salah 6 kalau tidak salah itu. Kayaknya tetap berjalan ini. Ya. Siap. Ini kalau bicara soal saran perbaikan kan kemarin saya wawancara juga salah satu anggota Bawaslu. Ini kalau tidak dikerjakan bisa jadi temuan pelanggaran itu, Kak Nursari. Ya. Bisa dijelaskan begitu kalau sebenarnya saran perbaikan ini sudah direkomendasikan ke KPU dan kemudian KPU tidak melakukan atau tidak melakukan ecopet begitu di rumah itu. Terus ini ujungnya akan ditemukan sebagai pelanggaran itu, kalau saya. Apakah benar itu? Jadi begini, saran perbaikan itu adalah sesuatu yang baru di pelaksanaan pemilihan serentak 2020. 2018 kemarin kita belum mengenal mekanisme itu. Nah, sekarang di mana cantolannya? Cantolannya itu ada di Perbawaslu 21 tahun 2018. Nah, di situ disebutkan bahwa ketika misalnya kita menemukan hal yang demikian, yang diduga dapat berpotensi menjadi pelanggaran administratif, kita bisa memberikan saran perbaikan dengan catatan bahwa tahapannya memang sementara berjalan. Saran perbaikan ini umurnya itu kan cuma 3 hari. Nah, kalau misalnya teman-teman KPU tidak menjalankan saran perbaikan itu adalah kewajiban bagi kami Bawaslu untuk menjadikan jadi sebuah temuan.
Nah, ketika misalnya berproses sebagai temuan, ujung-ujungnya itu sudah masuk kategori dugaan pelanggaran. Makanya ketika misalnya, makanya saya bilang tadi, alhamdulillah setelah teman-teman KPU yang sangat akomodatif, kami kasih saran perbaikan, mereka langsung follow up. Nah, kalau misalnya tidak di follow up, tentunya kami akan jadikan temuan, karena itu kewajiban kami untuk jadikan temuan. Nah, alhamdulillah teman-teman KPU sangat kooperatif dan sangat akomodatif terkait dengan data itu, dan alhamdulillah sudah dilaksanakan. Itu. Siap. Kalau lihatnya kan ini kita bicara soal temuan dan tentunya ada pelanggaran-pelanggaran mungkin yang kemudian kita akan bahas. Data terakhir Bawaslu mungkin Kak Rosali mungkin sudah dengar mungkin Kak. Bawaslu Sosial ini per akhir Juli kemarin ini merilis Kak. Ada 7 temuan pelanggaran dan 6 laporan pelanggaran. Namun yang terbukti itu yang dari 7 temuan ada 6 temuan pelanggaran yang terbukti bersalah. Itu mungkin Kak Nursari bisa jelaskan begitu mungkin terkait 6 temuan pelanggaran itu. Jadi kalau kita bicara pengawas pemilu atau pelanggaran terhadap kontestasi yang sementara berjalan, 2 pintu masuk untuk melakukan penanganan pelanggaran. Yang pertama itu adalah temuan dan yang kedua adalah laporan. Nah, temuan ini adalah hasil pengawas pemilu. Nah, jadi ketika misalnya jajaran kami melakukan pengawasan, ada yang diduga bagian dari dugaan pelanggaran, maka kewajiban bagi kami untuk menjadikan temuan. Itu. Kemudian yang kedua, partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini, kalau misalnya ada yang diduga oleh masyarakat bahwa itu adalah diduga melanggar, maka sarananya adalah bisa melaporkan ke jajaran kami. Jajaran kami mulai tingkat kota, di tiap kecamatan ada, dan di kelurahan itu bisa dilaporkan di situ. Nah, adapun data yang dirilis itu, ada berapa memang laporan yang masuk ke kita. Tetapi setelah dilakukan klarifikasi, kajian, akhirnya diputuskan untuk tidak cukup bukti. Ada juga laporan yang lewat batas waktunya, tetapi kami sampaikan bahwa semua laporan yang masuk ke Bawaslu Kota Makassar, termasuk juga temuan, tentunya kami punya kewajiban untuk mengumumkan status laporannya. Sehingga tidak ada, saya akan terduluan bahwa tidak ada istilah laporan yang di PTS kan di Bawaslu Kota Makassar. Karena jelas kalau misalnya memang terbukti di status laporan itu kami diwajibkan untuk mengumumkan di papan laporan, sehingga bisa dicek teman-teman yang pernah melapor ke Bawaslu Kota Makassar dan diregistrasi laporannya, bisa dicek di papan pengumuman kami bagaimana status laporannya, karena itu kewajiban bagi kami. Ya. Nah, sehingga kalau misalnya ada teman yang tidak terbukti atau tidak cukup bukti, maka tentu kewajiban kami mengumumkan bahwa ini tidak cukup bukti. Begitupun sebaliknya, kalau terbukti pasti kita akan sampaikan bahwa itu terbukti. Nah, sejauh ini yang diproses sebenarnya masih jadikan kalau kita bicara kontestasi ada 4 hal yang menjadi bisa dikatakan bahwa inilah 4 hal yang kemungkinan bisa dilanggar. Yang pertama itu berkaitan dengan pelanggaran kode etik. Kode etik ini bagi penyelenggara pemilu, kami, Bawaslu, dan teman-teman KPU. Kemudian yang kedua, soal pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi ini biasanya terlapornya atau yang terlapornya itu adalah teman-teman KPU, ataupun yang ditemukan itu adalah teman-teman KPU yang melakukan itu dan jajarannya. Kemudian yang ketiga adalah pidana pemilu. Nah, pidana pemilu kalau kita baca kurang lebih 46 pasal dalam Undang-Undang Pemilihan itu, hampir kita selalu menemukan frasa pasangan calon. Nah, sejauh ini memang belum ada pasangan calon. Ya. Setelah ada pasangan calon, baru kita bisa menggunakan pasal pidana dalam Undang-Undang Pemilihan. Yang keempat itu adalah pelanggaran terhadap undang-undang lainnya. Nah, undang-undang lainnya inilah yang misalnya soal netralitas ASN dan macam-macam. Nah,
Nah, kalau sampai dengan hari ini yang poin keempat yang banyak-banyak ini. Makanya output dari pelanggaran hukum lainnya ini biasanya rekomendasi yang keluar dari Bawaslu. Apakah ke Komisi ASN, ke Kementerian Dalam Negeri, atau apa saja yang berkaitan dengan pemilihan wali kota Makassar misalnya. Nah, makanya 4 inilah yang paling mewarnai, yang disebutkan tadi ada 6 yang terbukti, yang lain 4 ini yang mewarnai itu. Kalau bisa disebutkan nggak, mungkin salah satu mungkin temuan pelanggaran 6 temuan ini yang terbukti melanggar dan telah direkomendasikan dari Bawaslu ke KSN misalnya. Kalau yang rekomendasi Komisi ASN yang kami sudah dapat tembusannya itu, kalau tidak salah sudah 5. 5 orang ya? Bisa 1 yang belum. Nah, yang 5 itu banyak. Misalnya salah satunya kan Pak siapa lagi? Pak biasa kita panggil None 1, kemudian Pak Abdurrahman Bando 1, kemudian Camat Panakukang 1. Itu yang saya ingat yang sudah keluar rekomendasi dari yang kami dapat tembusannya ya, yang sudah sampai. Ya. Setelah itu kewenangan KSN kayaknya kalau menyebut 3 nama ini kayak. Ya. Jadi prosesnya begini, kami lakukan klarifikasi. Setelah itu, setelah diklarifikasi, oh ya, Anda lupa satu lagi, mantan PJ Wali Kota, Pak Iqbal. Iqbal. Ya, kita sudah dapat tembusannya dari Komisi ASN. Nah, jadi prosesnya begini, kami melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan. Setelah itu, kalau kami sudah anggap bahwa ini sudah selesai, kemudian kami keluarkan rekomendasi ke Komisi ASN. Komisi ASN lah yang akan menakar sanksi apa yang akan dijatuhkan ke yang bersangkutan. Nah, jadi soal sanksi kami sama sekali tidak masuk ke sana. Kami cuma menyampaikan hasil klarifikasi kepada Komisi ASN, kemudian yang menakar pelanggaran apa yang ini. Gitu. Siap. Jadi kalau ngomong-ngomong masalah sanksi-sanksi begitu agak sensitif juga ya. Apalagi ini jelang-jelang pendaftaran kan. Iya. Kalau kita lebih jauh lagi mungkin Kak, ini Bawaslu RI kemudian telah merilis bahwa Kota Makassar ini masuk sebagai zona merah pilkada. Ini sebagai Ketua Bawaslu tentunya memiliki tanggung jawab besar bagaimana tanda kutip zona merah di Makassar ini bisa menjadi aman-aman saja begitu. Kalau kita lihat dengan status seperti itu sebagai Ketua Bawaslu seperti apa gitu? Pertama, saya mengatakan bahwa setiap kontestasi itu Makassar tidak pernah lepas dari zona merah. Saya tidak tahu indikator. Hal saya pribadi, masyarakat Makassar itu tegas, bukan kasar. Tegas, bukan kasar. Ya, saya itu tanggapan pertama. Yang kedua, itu akan menjadi motivasi bagi kami, PR kami, bagaimana supaya bisa memaksimalkan pengawasan sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Nah, kemudian di sisi lain saya juga berpikir begini, kalau Makassar selalu dalam kategori zona merah, tapi alhamdulillah mungkin karena kedewasaan dari orang-orang di Makassar itu hampir dibilang tidak ada masalah. Saya justru membayangkan, kita tidak pernah membayangkan misalnya bagaimana 2015 kemarin Kota Palopo, 2013 kan Kota Palopo yang terbakar. Bagaimana Sopeng? Kenapa bukan itu yang masuk? Iya. Sejauh ini baik-baik saja, tapi selalu masuk zona merah. Di awal-awal selalu masuk zona merah. Tetapi bagi kami, bukan berarti kita mau, kami peduli. Tidak. Itu adalah data yang ilmiah dan tentunya kita juga akan percaya. Tetapi itu motivasi bagi kami untuk selalu berbuat yang lebih. Kira-kira begitu, bro. Karena pada dasarnya, saya pribadi sangat optimis bahwa Makassar akan baik-baik ini. Mungkin karena ketegasannya yang dianggap bahwa Makassar keras, Makassar dianggap bahwa kasar, padahal tidak. Makassar itu tegas, saya percaya itu.
Iya, seperti itu. Dan cerdas orangnya. Kalau lihat ya mungkin optimisme itu mungkin sedikit terkikis dengan ada mungkin dan pasti akan terjadi ya hal yang mungkin tidak bisa kita prediksi, chaos atau apa yang kemudian tidak bisa kita prediksi itu kan terjadi begitu. Kalau kan sering lihat potensi masalah di tahapan yang akan bergulir ini, di mana begitu potensi masalah yang begitu besar sehingga akan terjadi tanda kutip chaos begitu. Jadi kalau kita sebenarnya kalau kita Makassar itu yang selalu Bawaslu dorong ke teman-teman untuk diwaspadai. Yang pertama itu kan soal politik uang itu sejalan juga dengan hasil riset dari Bawaslu soal IKP itu kan, bahwa soal Makassar itu menjadi salah satu titik rawannya adalah politik uang. Kemudian yang kedua, Bawaslu RI bahwa soal politisasi birokrasi. Nah, kemudian yang ketiga itu soal penggunaan isu-isu yang dilarang, isu sara, agama dan lain-lain. Nah, bagi kita sebenarnya dua hal yang menjadi stressing kita, yang terutama soal politik uang. Politik uang itu kan kami harapkan itu masyarakat Makassar itu menganggap bahwa itu adalah musuh kita bersama, supaya kami tidak sendiri. Ya, kalau misalnya ada semangat dari warga Kota Makassar dan berani mengatakan kita lawan politik uang, saya pikir selesai itu pekerjaan kami. Soal politisasi sara, kenapa ini menjadi sesuatu yang sangat berpotensi di Makassar, karena saya pikir Makassar itu penduduknya atau warganya itu kan sangat heterogen. Tidak ada suku yang tidak ada di Makassar. Iya. Kalau itu misalnya bisa dipolitisasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab, pecah kita ini. Tapi lagi-lagi saya optimis bahwa masyarakat Makassar itu tahu mana kontestasi politik, mana silaturahmi. Jadi harapan kita kan jangan ada yang mau dimainkan isu-isu seperti itu, karena pada dasarnya kontestasi sebentar, setelah itu sama lagi. Iya. Gitu. Iya, ada beberapa hal yang kemudian direkomendasikan oleh Bawaslu Makassar, seperti yang tadi ada 3 hal begitu. Kalau kita melihat apa yang telah dilakukan KPU Makassar, ini bagaimana kita lihat? Kalau lihatnya KPU Makassar telah melakukan, apakah telah melakukan beberapa rekomendasi dari Bawaslu atau seperti apa untuk tahapan sampai saat ini begitu? Teman-teman KPU ini kan kami selalu mengistilahkan bahwa kita ini kan satu rumah, beda kamar saja, karena kita sama-sama penyelenggara. Nah, teman-teman KPU ini kan sampai dengan hari ini hubungan kami, koordinasi kami cukup bagus, teman-teman KPU, apalagi setiap kali ada persoalan kan kami selalu intens komunikasi dengan teman-teman KPU, tetapi komunikasi kami itu tetap dibatasi dalam proporsional, mana wilayah kami sebagai penyelenggara dalam hal pengawasan, mana wilayahnya teman-teman KPU sebagai penyelenggara teknis. Nah, sehingga kan ceritanya salah satu variabel yang memang juga diwaspadai terkait dengan netralitas penyelenggara. Kan itu juga menjadi bagian dari yang disurvei oleh Bawaslu RI dalam IKP-nya. Nah, makanya kami pastikan, kami bisa menggaransi bahwa KPU dan Bawaslu hari ini itu memposisikan diri sebagai penyelenggara yang netral, tidak kemana-mana. Nah, ini juga yang menjadi semangat kami untuk optimis menyelenggarakan pemilihan. Makanya kalau misalnya kami sering berdiskusi, bagaimana calon ini, bagaimana ada yang ada yang diambil partai, kan tidak masuk ke sana. Kami itu nanti menjadi tanggung jawab kami kalau sudah didaftar. Sebelum didaftar terserah bagaimana prosesnya. Ya. Dan kami juga pastikan kepada peserta pemilihan wali kota adalah jangan sekali-kali melakukan politik uang pada saat pencalonan, karena implikasinya bisa saja ada pembatalan pasangan calon kalau terbukti melakukan politik uang pada saat itu. Iya. Pada prinsipnya silakan bertarung. Dan 30 menit kita
ngobrol ini kan Nursari. Mungkin ada minum di depan tas itu, bisa kita minum dulu kayak kering tenggorokan. Oke, Bro, lanjut. Kalau lihat ya kan ini kita berperwali Makassar ini dalam kondisi yang kurang enak gitu. Ada musibah yang kemudian tidak hanya di Makassar, Indonesia dan tapi seluruh dunia gitu. Ya ini di masa pandemi COVID-19. Kalau lihatnya dari Bawaslu sendiri pada saat terjun mengawasi tahapan yang ada seperti apa kan dalam ya begini, pandemi COVID-19 kalau kita lihat prinsip penyelenggaraan itu menjadi salah satu prinsip penyelenggaraan, sudah jadikan prinsip penyelenggaraan pemilihan. Nah, yang awalnya kan prinsip penyelenggaraan itu mandiri, cermat, itu dulu. Tapi sekarang protokol kesehatan maupun protokol COVID-19 itu diadopsi menjadi bagian dari prinsip penyelenggaraan yang harus dipatuhi. Nah, pada saat melakukan pengawasan dengan sistem ini, memang sesuatu yang baru, ya, yang baru. Secara regulatif, di Bawaslu sendiri, kalau KPU kan kalau tidak salah baru 2 PKPU-nya yang lahir di pasca pandemi ini. Yang pertama PKPU 5 dan PKPU 6. Bawaslu ada satu perbawaslu yang keluar yang perbawaslu itu ada 3 di dalamnya. 1 soal pengawasan pada saat pandemi, 2 tapi ini 1 perbawaslu ya. Yeah. Satu perbawaslu yang digabung, tapi 3 poin penting di dalamnya. 1 soal pengawasan, 2 soal penanganan pelanggaran, 3 soal sengketa yang digabung. Nah, tetapi dari 3 poin penting dalam perbawaslu itu, pada prinsipnya adalah bagaimana di situasi normal itu, cara bertindak kita di situasi normal disesuaikan dengan cara bertindak kita pada saat pandemi. Yeah. Dulu kan tidak ada jurusan soal masker, tidak ada jurusan soal hand sanitizer, tidak ada jurusan soal tangan. Sekarang itu menjadi wajib semua, Apalagi kalau kita kaitkan dengan perbawaslu PKPU 6, pelanggaran terhadap protokol kesehatan menjadi bagian pelanggaran administrasi pelaksanaan pemilihan serentak. Ya, jadi bertambah tugas kami sebenarnya. Pelaksanaan pemilihan. Iya. Jadi bagaimana nih Kak mungkin terkait proker Bawaslu sendiri ya? Kan ini di masa pandemi ada serba keterbatasan begitu. Mungkin di awal pandemi itu proker ini sudah disusun rapi gitu. Ujung-ujungnya pada saat pandemi ada tidak mungkin proker yang kemudian dihapus dan kemudian dihapus atau dihapus dan ada yang dimunculkan baru gitu mengikuti atau beradaptasi dengan kondisi banyak. Kalau program kerja kami yang harus disesuaikan dengan standar protokol COVID itu banyak. Misalnya soal kegiatan sosialisasi yang sifatnya tatap muka. Itu kan dulunya kan tidak ada desain bahwa harus daring misalnya. Tetapi sekarang hampir setengah dari kegiatan tatap muka itu harus daring. Nah, makanya kemarin itu kan waktu penyusunan RKA yang lama, semua kan kegiatan kita itu tatap muka, sosialisasi tatap muka, kemudian BIMTEK tatap muka, tapi dengan ada situasi pandemi, kemudian di sisi lain juga sudah diakomodir sosialisasi ataupun BIMTEK secara daring, maka praktis refusing anggaran yang dulunya semua tatap muka itu dialihkan ke daring. Nah, dari situlah sebenarnya Bawaslu Kota Makassar mendapatkan selisih yang dialokasikan ke pengadaan APD, sehingga pada saat penyusunan RKA baru atau NPHD baru, kami tidak lakukan penambahan anggaran. Kalau teman-teman KPU, walaupun misalnya ada penambahan sekitar
200 sekian TPS, tapi itu masih belum berpengaruh dengan kegiatan kami yang didaringkan, yang dulu yang tatap muka didaringkan. Nah, karena kenapa? Desain kegiatan kita yang dirubah. Nah, yang dulunya tatap muka jadi daring, sehingga banyak yang banyak yang bisa kita setting untuk direfusing ke kegiatan lain yang standar protokol COVID. Baik, 50% dari tatap muka ke daring kali. Ya, Ini seperti itu. Kalau soal anggaran sendiri Kak, mungkin kan ini kemarin Kementerian Dalam Negeri mewanti-wanti mungkin kabupaten kota agar cepat mengeluarkan atau mencairkan anggaran gitu untuk KPU dan Bawaslu. Kalau di KPU di Bawaslu Makassar sendiri sudah 100% hari ini atau masih tersisa? Jadi saya mau cerita sedikit. Waktu kita rakor dengan Mendagri soal pencairan dana itu, Makassar itu paling tinggi pencairannya di sebelum pandemi ya, karena sudah sampai 64%. Jadi sisa 40 yang Bawaslunya nih 64%. Nah, setelah pandemi hari terakhir itu 100%. Kan kalau saya lupa tanggalnya itu, waktu kita rakor dengan Mendagri di ultimatum pemerintah kota bahwa harus 100% pada 2 hari setelah kita daring. Memang bahwa pemerintah kota itu langsung mencairkan itu, karena apalagi kalau kita Bawaslu kan tidak ada penambahan angka, dan tentunya itu sudah masuk dalam APBD pokok. Jadi hampir tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu kalau misalnya menyeberang ke APBD perubahan. Iya. Tidak. Jadi tidak ada masalah soal itu. Pemerintah kota sangat akomodatif sebenarnya, dan tidak ada kendala kita soal pencairan. Ya, tapi selama ini cukup kan untuk kan tidak ada penambahan dan lain-lain begitu. Apakah dana yang diberikan oleh Pemkot ini cukup gitu untuk pengawasan sampai pelantikan nanti atau seperti apa? Cukup, karena di tim perencanaan kita itu sudah mengkaji matang. Makanya kan sempat juga pada saat teman-teman KPU mengusulkan penambahan, komunikasi dengan TAPD Pemkot, dia juga sempat menyatakan apakah ada penambahan. Nah, setelah kita kaji di tim perencanaan, maka dipastikan bahwa tidak ada penambahan, cukup. Nah, cuma ada sedikit kendala ini. Nah, Pak Bapak sampaikan bahwa kendala kami kan, kami baru pindah kantor ini, pindah kantor yang lama. Nah, tentunya yang namanya kantor baru kan pasti banyak yang dibenahi. Nah, kami tidak punya anggaran untuk itu dan tidak bisa juga dikasih. Nah, mudah-mudahan pemerintah kota bisa anggarkan di perubahan terkait dengan rehab kantor ini, karena kebutuhan kami kan sebenarnya cukup sederhana. Kami di belakang ini kan ada gudang yang kita mau desain sebagai ruang sidang. Nah, itu belum selesai sampai dengan hari ini karena tidak ada anggaran. Kita juga tidak tahu mau ya. Walaupun secara kelembagaan kita sudah surati pemerintah kota soal itu, mudah-mudahan bisa dimasukkan perubahan. Begitu. Ya, siap. Ini pindah dari mana kan? Kantor lama kan di Makassar ini, kantor barunya di mana? Kantor barunya sekarang bekas kantornya pengawas sekolah. Ya. Di depan kantor dinas pendidikan kan, jalan atasnya. Ya, pas depannya kantor dinas pendidikan. Siap. Kan tadi saya juga Kak, mungkin terkait penyelenggaraan sendiri sedikit. Tadi sosialisasi juga dilakukan Bawaslu, mengundang beberapa media begitu tadi. Kan ini membahas, Kak Nur Sari tadi membahas tentang money politik begitu. Ini yang kemudian jadi hal yang bertahun-tahun terus ini kita bahas dan tetap terjadi begitu. Kalau Kak Nur Sari melihat di potensi money politik di Pilwali Makassar seperti apa itu? Ya. Jadi kalau politik uang sebenarnya itu khusus untuk pemilihan serentak ini, kami pikir secara regulatif itu sudah sangat
sudah sangat bagus lah ketimbang mau dibandingkan dengan pemilu kan. Sisa bagaimana masyarakat itu menanggapi bagus, karena kan begini. Terkadang juga, makanya ini kan kami punya kepentingan besar untuk mendorong masyarakat sadar bahaya politik uang itu. Makanya di setiap kesempatan selalu kami sampaikan bahwa tolong dihindari, jangan lakukan itu, karena pada dasarnya itu justru akan merusak. Justru merusak. Nah, harapan kita sebenarnya masyarakat Makassar yang cerdas-cerdas itu juga gayung bersambut lah. Masyarakat Makassar itu harus berani untuk menolak politik uang itu, karena apal artinya berapa 100.000 kalau misalnya kita tergade sampai 5 tahun, dan memang itu konsekuensinya, itu taruhannya sebenarnya. Bahwa yang kedua, tidak ada jaminan juga bahwa uang yang misalnya yang kita dapatkan itu tidak akan didapat begitu. Nah, yang jadi cilaka kalau misalnya segitu tonji kemudian didapat, diproses, ancamannya minimal 3 tahun. Ya kasihan. Makanya bagi kami jangan. Kami punya kepentingan untuk mensosialisasikan supaya kita tidak ceritanya baku rusak-rusak gara-gara begituan. Ya. Gitu. Terkait aturan mungkin Kak. Karena ini tidak hanya yang memberi, tapi yang diberi juga ini mendapat hukuman. Kalau lihatnya Kak, apakah dia aturan yang ada, kan tadi kalau dibilang sanksinya 3 tahun minimal, terus ada mungkin denda yang kemudian yang diberikan, bisa diperjelas lagi Kak mungkin agar masyarakat atau Tribuners ini tahu gitu bahwa yang diberi sanksi tidak sekedar yang memberi saja, tetapi yang diberi juga Kak. Jadi dalam undang-undang pemilihan sebenarnya bukan cuma pemberi yang dapat sanksi, tapi 184A itu kan termasuk juga orang yang memberi ayat 2-nya. Orang yang menerima maksudnya, orang yang menerima uang ataupun materi lainnya. Itu ancamannya sama, minimal 32 bulan, maksimal 72 bulan. Sehingga yang menarik juga ini harus disampaikan juga bahwa bagi pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif, itu juga bisa dibatalkan pencalonannya. Nah, jadi kalau masyarakat Makassar sayang kepada calonnya, misalnya mau terpilih calonnya, proporsional bertarungnya. Jangan melakukan politik uang, karena kalau misalnya calon tak terbukti melakukan politik uang secara itu tadi TSM, maka dia bisa dibatalkan. Jadi kan rugi sendiri kita, bukan cuma misalnya kalau misalnya ada loyalis yang siap masuk penjara demi calonnya misalnya. Terus kalau dibatalkan calonnya gara-gara politik uang, kan sama saja, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Di samping pemberi dan penerima, calon tak juga bisa bersoal, bisa dibatalkan pencalonannya. Makanya kepentingan kita adalah sosialisasinya adalah tolak politik uang. Jadi jargon yang dulu ambil uangnya jangan pilih orangnya, itu harus ditanggalkan sekarang. Yang saya mau bilang bahwa pemilihan undang-undangnya beda, sanksinya lebih tegas. Jadi bagaimana yang amannya? Tolak uangnya, laporkan pelakunya. Begitu. Proses juga. Tapi bagaimana kalau begini kan, kalau di masa kampanye kan, ini kalau masa kampanye kan dulu itu sebelum pandemi kan ada makan minum, ada uang transportasi dan lain-lainnya mungkin. Ini apakah itu termasuk money politik atau seperti apa Kak? Ya. Jadi kalau kan begini, dalam penjelasan pasal 73 Undang-Undang Pemilihan Serentak ini memang dikecualikan beberapa hal. Dikecualikan tidak termasuk misalnya memberikan atau menjanjikan materi lainnya, adalah pengecualiannya adalah biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya bahan kampanye, biaya transport peserta kampanye, kemudian tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah harus disesuaikan dengan nilai kewajaran wilayah setempat.
Kemudian syarat keduanya sebagaimana yang diatur oleh keputusan KPU. Nah, sekarang ini kita lagi menunggu bagaimana standar yang dibuat teman-teman KPU soal nilai kewajaran itu. Nilai kewajaran itu karena biar kita enak menafsirnya bahwa iya betul ini sesuai dengan nilai kewajaran. Selalu kami contohkan misalnya soal nilai kewajaran ini. Kalau misalnya ada kegiatan kampanye yang dilaksanakan di BTP misalnya di lapangan BTP karena rapat umum kan tetap diakomodir oleh PKPU 6 walaupun harus kurang lebih ada rekomendasi dari Satgas COVID atau gugus tugas. Kalau di PKPU masih menyebut gugus tugas. Gugus tugasnya bubarkan. Nah, ya. Satgas COVID ini bisa merekomendasi bisa enggak dilakukan rapat umum. Nah, kalau misalnya ada rapat umum dilaksanakan di lapangan BTP, ini contoh ya. Kemudian peserta kampanyenya itu dari Kepulauan Sangkarang, pastilah nilai kewajarannya beda dengan peserta yang tinggal di BTP memang. Ya, contohnya, kalau yang dari BTP kemudian dikasih uang 300.000, sangat tidak wajar karena jalan kaki di lapangan. Iya. Wajar kalau dikatakan bahwa itu adalah transport akomodasinya toh. Tetapi kalau misalnya teman-teman dari Kepulauan Sangkarang datang dengan nilai 300.000, saya pikir justru mungkin tidak cukup. Iya. Transportasi. Nah, itu saja itu PP 350 paling murah, itu pun sudah kalau lebih besar membantu. Nah, tidak cukup. Jadi makanya standarnya adalah ada disesuaikan dengan nilai kewajaran daerah setempat dan diatur dalam peraturan KPU. Jadi kita tunggu saja peraturan KPU ini seperti apa soal nilai kewajaran. Itu pengecualiannya. Atau materi lain, iya. Ya, kalau lihatnya kan ini kan kalau main politik kemudian ada aduan dari masyarakat, mungkin Bawaslu bisa menjelaskan gitu bagaimana cara masyarakat untuk bisa mengadukan beberapa pelanggaran begitu. Mungkin adakah mungkin sebuah media yang kemudian bisa dihubungi dari pihak Bawaslu sehingga masyarakat bisa memberi aduan gitu. Ya, jadi sebenarnya begini, kami kan punya akun-akun media sosial, Facebook, Instagram, bisa diinformasikan ke situ. Karena prinsipnya adalah sekecil apapun informasi itu sangat berguna bagi pengawas pemilu. Ya, apalagi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan di daerahnya. Nah, kalau kita Makassar, kami punya akun-akun media sosial. Tetapi kalau laporan itu memang sampai dengan hari ini harus tetap datang melapor ke kantor-kantor jajaran kami. Di setiap kecamatan kami punya kantor Panwascam. Di kota juga di Jalan Hertasning siap untuk menerima laporan. Nah, yang saya tegaskan adalah, ini kan juga terkadang saya mendapatkan pertanyaan, bagaimana kalau saya melapor dirahasiakan identitasku? Ya, penting bagi kami bahwa pelapor maupun saksi yang minta dirahasiakan identitasnya kami jaga dan mutlak kami jaga kerahasiaannya. Karena bukan saja undang-undang peraturan Bawaslu yang mengatur soal itu, soal jaminan kerahasiaan pelapor maupun saksi, undang-undang LPSK juga kita tunduk di situ. Jadi memang jangan khawatir kalau misalnya ada yang melapor dugaan pelanggaran, identitasnya pasti kami jamin kerahasiaannya. Kecuali kalau memang yang bersangkutan memang mau ditahu rahasia identitasnya. Apa contohnya? Sering sekali itu kan misalnya teman-teman yang datang melapor, justru mereka yang konferensi pers, saya sudah laporkan si A. Iya. Tidak tanggung kami kalau misalnya terjadi hal-hal yang diinginkan. Karena memang dirinya yang dengan sadar mau mengekspos ke publik bahwa dia pelapor misalnya. Karena itu kami tidak, dan kami juga tidak mungkin larang kalau dia melakukan hal yang demikian. Begitu. Jadi kuncinya adalah selama yang bersangkutan mau dirahasiakan identitasnya, kami juga wajib untuk merahasiakan itu. Begitu. Siap, mantap. Mungkin terakhir Kak, mungkin
pertanyaannya. Ini tentang inovasi sendiri. Kan ini kita berpilwali di masa pandemi. Mungkin ada inovasi yang dilakukan Bawaslu sendiri agar pengawasan yang dilakukan selama pandemi COVID-19 ini bisa melindungi para ad hoc yang Bawaslu pekerjakan begitu. Ya. Inovasi apa yang dilahirkan? Kalau soal inovasi sampai dengan hari ini masih konvensional, Bro. Bahwa pertama, secara regulatif soal pengawasan memang kita masih dituntut untuk melakukan pengawasan secara langsung. Ya. Dan saya pikir juga itu sangat efektif. Tidak ada yang kalah efektif melakukan seperti itu. Apalagi yang diawasi ini adalah orang bergerak. Orang yang senantiasa bergerak. Nah, yang kedua adalah yang kita dorong sebenarnya bagaimana membuat pengawasan itu menjadi sesuatu bukan hal yang eksklusif. Itu yang kita dorong. Sehingga senantiasa kita lakukan komunikasi kepada semua stakeholder untuk mengajak mereka minimal tahu hak dan kewajibannya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan di pemilihan serentak ini. Kemudian yang selanjutnya, itulah yang kita gagas menjadi sebuah ide yang kita biasa sebutkan sebagai pengawasan partisipatif. Kita menjadikan, tujuan kita adalah menjadikan kurang lebih menjadi informan bagi Bawaslu. Dan itu tadi, sekecil apapun informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan serentak ini, itu akan menjadi besar implikasinya buat kami. Indikatornya jelas. Kami terlibat di pemilihan serentak 2018, pemilu serentak 2019, tidak ada satupun informasi, atau bisa saya sampaikan bahwa 90% dari penanganan pelanggaran yang diproses oleh Bawaslu Kota Makassar itu bersumber dari informasi masyarakat. Makanya kami anggap informasi sekecil apapun dari masyarakat itu sangat berguna bagi kami. Ya, begitu, Pak. Ya. Tidak terasa, Kak. Ini hampir 1 jam kita diskusi, ngobrol-ngobrol begitu. Saya cek di Facebook dan di YouTube ini kebanyakan komentar-komentar saya, Kak. Ini tidak ada pertanyaan, Kak. Mungkin karena pertanyaan ini sudah banyak. Respon para partisipan juga kebanyakan komen-komen saya, Kak. Ya, mungkin terakhir, Kak, mungkin closing statement mungkin mengenai tema kita kali ini, apa begitu yang kemudian Kak Nursari bisa jelaskan sesuai tema dan itu mengena kepada seluruh masyarakat khususnya di Kota Makassar. Baik, ini kan sudah masuk tahapan pencuklikan. Nah, hampir di setiap kelurahan itu termasuk di kecamatan kami menyebar spanduk. Apa intinya adalah kalau misalnya ada masyarakat Kota Makassar yang belum dicoklik, kami membuka posko aduan. Ya, karena satu suaranya Bapak dan Ibu itu menentukan nasib Makassar selanjutnya. Nah, sehingga bagi kami laporkan ke kami, pasti kami akan melakukan penindakan soal itu. Karena awal mula persoalan ini adalah terkait dengan pemutahiran data. Kalau clear kita pemutahiran data, maka tentunya satu PR terselesaikan. Mudah-mudahan dalam tahapan ini. Kemudian yang kedua, jadikan Bawaslu sebagai sahabat. Jangan kita takut sama jajaran Bawaslu. Teman tadi semua itu. Ya, supaya terjalin komunikatif yang tentunya dibatasi dengan profesional dan proporsional. Saya kira itu, Bro. Siap, Kak Nursari, ya. Kalau saya bisa menyimpulkan tadi, paling jelas itu tadi, Kak. Itu ada jokes sendiri. Kalau pemilihan nanti masa kampanye, ambil uangnya, laporkan orangnya. Itu sangat sangat inspiratif mungkin. Tolak uangnya, laporkan pelakunya. Oh, begitu, Kak. Tolak uangnya, laporkan pelakunya. Tahu hal ini. Siap, terima kasih waktunya, Kak Nursari. Mungkin 1 jam kita sama-sama. Ada banyak hal yang bisa dibagi untuk para Tribuners. Mungkin ke depan kita akan komunikasi lagi karena tahapan ini akan terus berlanjut dan kita di Tribun Timur akan terus
mengabarkan atau menghadirkan beberapa narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, khususnya mengenai bagaimana tahapan pilwali khususnya di Kota Makassar ini bisa berjalan sesuai harapan. Terima kasih buat Ustaz Elsan. Ya. Terima kasih juga buat para Tribuners yang sudah nonton kami di YouTube dan Facebook. Semoga apa yang kita hadirkan ini memberi inspirasi tersendiri dan informasi tentunya kepada masyarakat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.